Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Mas Rizky Setiawan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Materi yang akan kami jelaskan pada slide kali ini yang pertama adalah teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan model pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme, dan ada beberapa studi kasus nantinya. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena adanya interaksi antar stimulus dan respon. Sebagai contoh, Pak Rusdi mengajar matematika di kelas 2 SD. Dalam pembelajarannya, Pak Rusdi berprinsip bahwa jika siswa belum dapat berhitung, walaupun dia sudah belajar dengan giat dan gurunya sudah mengerjakan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum bisa berhitung, maka siswa tersebut belum dianggap belajar. Pada implementasinya, yang pertama, guru menyiapkan materi atau bahan ajar secara lengkap. Lalu yang kedua, guru mendominasi pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru segera memperbaiki ketika melihat kesalahan baik pada materi atau pada siswa. Lalu yang keempat, guru memberi banyak drilling, latihan agar terbentuk perilaku yang diinginkan. Lalu yang berikutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Berikutnya, guru dituntut untuk memiliki kemampuan penguatan. Yang berikutnya ada teori belajar sosial kognitif. Ini akan disampaikan oleh teman saya. Ya, saya Azara Sukmadiani akan menjelaskan tentang teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif merupakan belajar yang menekankan bahwa informasi yang kita peroleh itu berasal dari interaksi kita dengan orang lain. Sebagai contoh, siswa dibentuk dalam sebuah kelompok, lalu melakukan diskusi. Setelah diskusi, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Implementasinya adalah yang pertama, guru menciptakan kondisi kelas yang riang dan gembira. Dua, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis. Tiga, membentuk kelompok belajar. Empat, memberi ruang untuk menyatakan pendapat. Lima, menginovasi pembelajaran dengan visualisasi dan permainan interaktif. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah belajar menitikberatkan pada kemampuan menginterpretasi siswa. Jadi peserta didik menginterpretasi informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka saja. Sesuai dengan pengalaman diri sendiri, kebutuhan mereka, latar belakang, serta minatnya. Contoh, dalam pembelajaran di kelas, guru menjadi fasilitator, lalu peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajari, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya. Selanjutnya, terdapat beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama inquiry, project-based learning, discovery learning, active learning, dan problem-based learning, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ani Wijayanti. Saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, discovery learning. Discovery learning yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, inquiry learning. Inquiry learning yaitu model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, siswa mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis.
Yang ketiga, active learning. Active learning yaitu model pembelajaran aktif di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada saat kegiatan belajar itu aktif, siswa memerlukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Guru berperan sebagai fasilitator. Fasilitasi guru dalam pembelajaran menggambarkan suatu proses dalam membawa seluruh anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang keempat, project-based learning. Project-based learning yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diproses hasil berupa suatu produk. Baik, di sini saya Desi Natalia Asa Giovanni akan melanjutkan dari paparan Mbak Ani. Yang kelima yaitu problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian di sini ada studi kasus. Diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, di sini ada hasil diskusi dari kelompok kami yaitu pada anak umur 7 tahun perlu adanya kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena pada anak seusia Tania, orientasi mereka adalah bermain. Maka sebisa mungkin guru memberi materi pelajaran sambil bermain. Contohnya sambung cerita, ular tangga, gerak dan lagu, dan lain-lain. Selanjutnya, kemampuan rendah dan memiliki sifat pesimis, guru akan melakukan pendekatan dan mengidentifikasi mengapa Tania tidak memiliki motivasi belajar. Sebisa mungkin guru memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu, perlu adanya reward seperti pujian atau penambahan poin nilai. Jangan sampai ada jurang pemisah antara guru dan siswa. Dan ketika Tania sudah bisa terbuka kepada guru, maka nantinya guru akan mengetahui karakteristik dari Tania. Kemudian diperlukan juga adanya kolaborasi antara guru dan orang tua. Kolaborasi ini nantinya akan menjadi pintu informasi bagi guru mengenai perkembangan Tania di lingkup sosial keluarga. Baik, terima kasih. Begitulah hasil diskusi dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau penambahan hasil diskusi lainnya, kami persilahkan. Terima kasih.